Hai, ketemu lagi dengan saya Raden Ruli di Mencekam pastinya, di episode yang kesekian. Dan di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu kontributor kita yang bernama Seliana Nasution. Cerita ini tentang tersesatnya kontributor kita di sebuah rumah sakit. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, hanya di Mencekam. Hai, warga Sukawadi, pendengar setia podcast Do You See What I See? Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nama gue Sally, dan ya, di sini gue mau ceritain pengalaman horor gue. Tersesat di rumah sakit. Kejadian ini gue alamin pas gue kelas 9 SMP. Masih bocah. Ya, dan ini terjadi sekitar seminggu atau ya mungkin 2 minggu ya sebelum Lebaran Idul Fitri. Waktu itu ayah gue dirawat di sebuah rumah sakit RSPAD lah ya. Dan ada masanya, ada momennya ketika waktu itu yang harusnya jagain tuh kakak gitu ya. Tapi kakak gak bisa dan gue harus jagain ayah gue itu sendirian. Iya, mama gue juga waktu itu gak bisa. Jadi gue yang masih SMP kelas 9 ini, ya sebenarnya sih nggak bocah-bocah banget lah ya, udah ngerti apa yang harus dilakukan ketika menemukan atau ayah saya membutuhkan apa, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan di hari itu nyokap nelpon kan, "Dek, jangan kesorean, nanti nyampe rumah sakitnya kemalaman," katanya gitu kan. "Iya mam," gitu. Dan gue waktu itu berangkat jam 4-an ya. Kebetulan rumah gue tuh dekat UI, jadi gue naik dari UI ke Gondang Dia. Waktu itu pertama kali gue nganter ayah sama ibu sama kakak tuh naik mobil, dan gue inget banget parkirnya tuh di gedung paling belakang. Jadi nggak mungkin salah gitu ya. Pas gue udah nyampe di rumah sakit ini, itu pas di jam-jam maghrib. Ya bener juga sih, ibu gue harusnya gue nurut gitu ya. Tapi ya mau gimana, gue waktu itu memang berangkat dari rumah jam 4 karena memang ada urusan lain dulu yang harus dikerjain gitu. Dan nyampe rumah sakit itu maghrib. Pas gue masuk ke gedung paling belakang rumah sakit itu gak ngerti kenapa. Ini jam 6-an ya, jam 6. Gak ngerti kenapa rumah sakit itu kosong. Kayak sepi aja gitu, sepi banget gitu. Gak ada satupun orang lewat gitu. Gak ada pasien lain yang datang, atau mungkin ya di kamar-kamar rumah sakit itu biasanya kan ada penunggu. Maksudnya ada keluarganya yang nunggu gitu. Ini gak ada sama sekali, kosong. Ya, tapi ya udahlah ya. Akhirnya gue jalan. Dan gak tahu kenapa pas gue jalan menuju ke tempat kamar ayah gue dirawat tuh kayak jadi kayak orang linglung gitu. Jadi kayak yang harusnya ruangan ayah gue dirawat itu setelah melewati lorong, ini harusnya ya, setelah melewati lorong itu belok kanan, naik tangga, naik lift, baru cari nama ruangannya. Nah, jadi memang sebenarnya sih ya sedikit agak berliku gitu. Tapi itu hal yang mudah diingat gitu ya. Lorong, belok kanan, naik tangga, naik lift, kemudian tinggal cari aja tuh nomor tempat ayah gue dirawat gitu.
dan nggak ngertinya. Ini nggak ngerti, sumpah ya, ini nggak ngada-ngada. Jadi lorong, oke, jalan ya, lorong, belok kanan, ada tangga naik lift, oke. Ini udah beda lantai nih ya. Jalan, ketemunya lorong itu lagi dong. Ketemunya lorong itu lagi gitu. Gak ngerti kenapa gitu. Dan itu udah 3 kali. Gue sendiri bingung gitu. 3 kali loh. Jalannya ke situ aja. Dan gedung di rumah sakit itu sepi. Wah udah deh. Di yang ketiga kalinya gue udah gak tahu harus ngapain lagi. Karena handphone juga sebenarnya ada sinyal, cuma mati nyala gitu, sinyalnya putus nyambung, jadi gue benar-benar nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Gue cuma bisa nangis, terduduk di salah satu ruangan, dan tiba-tiba ada seorang suster ngedeketin gue. Jadi susternya ini, kalau gue lihat mukanya gitu ya, wajahnya tuh kayak nggak ada ekspresinya gitu, kayak tatapannya tuh kosong gitu. Dia ngomong gini, tatapannya seperti kayak gini ya. Kenapa dek? Tersesat ya? Gitu. Gak ada ekspresi aja gitu. Dan ya gue cuma iya. Gue cuma jawab iya. Gue tersesat gitu. Dan suster itu bilang, oh sini saya arahin gitu. Akhirnya gue ngikutin suster itu berjalan gitu. Rutenya sama, lewatin lorong, belok kanan, naik tangga, naik lift. Oke. Nah, setelah keluar dari lift, gue benar-benar ngelihat kayak ada kehidupan lagi gitu. Maksudnya ada orang-orang yang umumnya ada di rumah sakit gitu, keluarga yang menunggu, dokter-dokter gitu. Begitu lift kebuka, gue bisa ngelihat itu gitu. Dan ketika gue mau keluar dari lift, tangan gue dipegang sama suster itu. Makannya jangan maghrib-maghrib. Aduh. Itu suster yang tadinya gak ada ekspresi, tatapannya kosong, tiba-tiba ngomong gitu sambil senyum gitu. Gue udah mau jalan, tapi tangan gue dipegang. Dan gue ngeliat, makannya jangan maghrib-maghrib. Ya ampun. Gak tahu ya. Gak tahu itu suster beneran apa enggak. Cuma itu nakutin banget beneran deh. Dan ya itu hal yang emang masih kebayang-bayang aja sih sampai saat ini gitu. Oke, itu dia cerita dari Seliana Nasution. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Oh ya, jadi buat teman-teman juga yang mau ngirim ceritanya bisa langsung aja ya kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya berharap sih sudah direkam audionya ya, jadi kita tinggal edit aja gitu. Tapi kalau misalkan berketerbatasan gitu ya, ya silahkan bisa kirim
teksnya saja. Nanti kalau ada waktu ya bisa saya atau Mister atau Mbak Devi yang bacain ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe channel kami, di like, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan oh iya, kita punya channel podcast baru. Nama podcastnya Yang Tak Terlihat, hanya ada di Spotify, yang pastinya berbeda dengan konten di Do You See What I See, karena dikemas dengan audio drama yang sangat-sangat menarik dan masih dengan cerita horor true story. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.